Sahabil bait ya, atau sahabil mayam. Kalau sahabil bait yang punya rumah, kalau sahabil makom yang punya awas, tak ngerti, yang punya kuburan. Kalau di kita kan makom kuburan ya. Kalau bahasa Arab makom itu bukan kuburan, tempat. Kalau makom itu tempat ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada ayatnya. Jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai musalla, tempat salat. Makanya setiap orang beres tawaf disunnahkan salat di makam Ibrahim. Itu bukan kuburan, tapi tempat di mana di situ ada telapak kaki Nabi Ibrahim waktu beliau membangun Ka'bah. Di mana adanya? Dekat tuh lewat Rawa Bogor, dikit ya. Makanya saya bisa katakan Sohibil Makom yang punya tempat Bapak Haji Lanjar. Beliau nggak berbisik sih, dikata berbisik ya keras, dikata keras ya nggak mau kedengeran orang langsung ke kuping saya ya berbisik. Jadi setengah berbisik, setengah ngomong. Malam ini beliau pengen menjadikan majelis kita jadi majelis maulid, biar orang Pedongkalan dibanjiri rahmat. Amin. Kemarin kan maulid di sana ya, luar biasa, ramai segalanya. Luar biasa kan? Insya Allah malam ini cuman Pak Haji Lanjar punya keinginan Abi jangan dibaca kayak biasa, kalau bisa katanya di majelis kayak di majelis Abi dibaca bareng-bareng, terus saya terjemahin biar pada paham. Ya mudah-mudahan antara saya yang pimpin dan bapak-bapak yang saya pimpin insya Allah berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut diantara bapak ada yang nanya iseng gitu, emang penting itu maulid nih, saya bawa kitabnya, tapi nggak saya unjukin semua lah, kan masih banyak punya yang penyakit Gatot Kaca kan, melotot tapi nggak bisa, hanya saya wakilin aja ya. Nami kitab nama kitabnya saya tunjukin biar jelas ya. Ngaji kita itu nggak asma, asal mangap, nggak asbun, asal bunyi. Nama kitabnya Madarijus Sa'ud. Yang ngarang siapa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Alal Maulid An-Nabawi lil Imam Al-Arif As-Sayyid Ja'far Asy-Syakhir bil Barzanji ya. Dalam kitab Barzanji yang biasa kita baca. Ustaz, saya dibilang bohong, liatin. Nanti mau gini ya. Begini bahasa Arabnya. Wa'lam. Iklam itu weruhan siro. Please, you know. Apa bahasa kitanya? Silakan Anda tahu. Apa yang harus kami tahu wahai Imam? Annal i'tina ya, sesungguhnya perhatian
atau sesungguhnya memuliakan, boleh sesungguhnya punya atensi perhatian ya, bi maulidi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min aqdhamil qurbat. Nah, ini ya, min aqdhamil qurbat, dari sekian banyak cara yang paling efisien untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi adanya kita perhatian kepada peringatan Maulid atau peringatan lahirnya junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk tindakan yang bisa lebih cepat mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang saya yakin semua yang hadir ini sama-sama pengen lebih dekat kepada Allah, sebab segala sesuatunya dari Allah. Kita punya Allah, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan sudah menjadi adat kebiasaan kalau orang dekat biasanya dapat prioritas. Ya, ya kecil-kecilan kadang-kadang saya kalau mau menghubungi Abi, hubungilah aja, dekat dia mah. Emang lu kenapa ya? Gua kenapa? Karena lu jauh, gua nggak pernah ke sono kan gitu-gitu. Sedangkan ke sono mati di jalan. Mana Pak mati? Oke ya. Ini Mas, jadi kita mengamalkan sesuatu itu nggak boleh nggak punya referensi. Apa referensi itu? Nggak boleh tanpa pegangan, harus punya pegangan. Sebab kalau nggak ada pegangan, coba aja naik motor nggak ada pegangannya, kalau nggak ngusruk sih ya. Nah ini ya, halaman 15 ada di rumah kita nih. Ada aja gue perasa nggak ada awas lu. Ayo paling nggak para usaha punya, ayo ya. Ini kita punya nih. Annal i'tina bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat. Ya. Tidak ragu lagi bahwa mengadakan peringatan Maulid adalah cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjut dikit ya. Wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'am. Ustaz, guru kita silakan ambil posisi di mana yang enak. Main di panggung lagi. Ampun ayo, buat kaya. Ya Allah. Wadzalika yahsulu bi it'amit ta'am. Oke. Wajar potong kambing ya. Wadzalika, perkara tersebut, perkara mana? Al-i'tina bi maulidir Rasul. Kenapa? Enggak kayak duduknya sama lagi. Terus di sini katanya. Mungkin yang lain yang tua. Makan asam garamnya banyakkan kita. Banyak asam urat. Wadzalika yahsul, yang namanya i'tina dengan tetapi perhatian dengan lahirnya baginda Rasul itu bisa dicapai dengan it'amut ta'am, dengan menyuguhkan makanan. Enggak boleh, yang penting enak. Ada. Maksudnya saya asam ini. Udah mau aku tutup. Oke, nggak apa-apa sih sayur asam, yang penting piringnya jangan rotan. Oh, cerain itu orang akan ya. Ustaz ya. Kita terang, ini penting ya. Jadi jangan sampai di antara wah ribet, kudu makan segala. Emang dari sodonya kudu begitu. Ya nggak wajib sih, cuman kalau pulang dari maulid ngaji nendeng kan nggak enak. Walaupun nendeng juga kalau atos kan. Aduh, yang daging kepalang puas kan.
It'amut ta'am. Ya saya sering banget kalau kita bicara soal it'amut ta'am, Nabi pernah memberikan bisyarah ya. Apa bisyarah itu? Berita gembira bahwa ada tiga hal yang insya Allah memudahkan antum kamu sekalian untuk berada dalam surga Allah. Apa itu? Afsus salam. Yang kedua at'imut ta'am. Yang ketiga ini berat. Wasallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulu jannah rabbikum bisalam. Allah. Afsus salam, sebarluaskan salam. Ini pengertiannya kita sebagai muslim ada yang merujuk orientasinya ke idza laqitahu fasallim alaihi. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun, kalau kita ketemu sesama muslim, ucapkan kalimat assalamualaikum. Ada ulama yang bilang afsus salam itu artinya kamu sebagai muslim harus punya persiapan untuk menyelamatkan saudara-saudara kamu yang juga beragama Islam. Bukan hanya assalamualaikum, tapi kalian siap membantu mereka untuk bagaimana caranya agar mereka selamat dari segala musibah dan bencana. Ini kan kadang-kadang ada orang assalamualaikum dibaca tapi ujung-ujungnya ngeluh, kan nggak enak. Alhamdulillah ini dulu kalau sekarang kan cuma nerusin kan gitu. Nah dalam salat coba assalamualaikum warahmatullahi, artinya apa? Wahai orang-orang muslim yang ada di kananku, aku siap menyelamatkan kalian semampu aku. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri juga begitu. Ini kadang-kadang assalamualaikum kiri kanan, tetangga lapar dibiarin aja. Biarin kalau mati tuh anak kan begitu. Nah assalamualaikum mana di mana? Afsus salamnya di mana kan gitu ya? Ini bisa nggak keburu muludan nih. Belum guru kita ntar mau. Nggak mau gak yang tua ngomong yang muda kagak. Ngelundak namanya. Kemudian apa kata Rasul? At'imut ta'am, suguhkan makanan. Nah, ini hati-hati juga. Makanan itu apa kata Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu halalan thayyiban. Jangan asal makanan. Kadang-kadang kita kan suka ngasih makan sama tetangga yang udah kasih. Ada nggak? Nah, walaupun ada juga mungkin ngaku lah. Malu gitu kalau perasaan. Ini yang repot. Kata para ulama, itu makanan jadi sedekah kalau keterima sama yang kita suguhin. Tuh kan kayak kesana lagi kan. Yang kayak kita cuma 3 panjang lu. Itu kita utang. Tahu yang bagaimana halalan thayyibah, di samping halal ya thayyib. Arti thayyib itu ya paling tidak yang mukuk gitu. Atas gitu. Oke ya. Kemudian kita lanjut biar kita ntar bisa baca sholawat bareng-bareng ya. Atau mana tadi Allah Kosek Mustuhoi Bid'amitami wa qiraatil Qur'an. Perhatiin amplopnya. Nah, saya nunjuk ke sana yang ngaji aja diperhatiin, apalagi ngoceh kali gitu. Itu yang bimbang di aula itu. Kalau biasa. Qiraatul Quran, alhamdulillah kan. Sudah sama-sama kita nikmati bagaimana indahnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan itu semua termasuk yaktina di maulidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya kita termasuk yang apa namanya, yang bisa purba terlupa, yang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya otomatis saya nggak usah banyak-banyak soal Quran ya. Quran harus dibaca teratur, nggak boleh sembarangan ya. Lain Quran, lain jaipongan. Jangan sampai ya tawakalun sampai 7
harokat mah. Tawakkalun paling banyak. Tawakkalun itu aku meneh. Jangan sampai bayar itu nggak benar. Ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Quran afimu. Oke, ya insyaallah Ustaz Barkib itu punya keahlian, mudah-mudahan beliau senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua gemar kepada Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Itu qasidah udah ramai banget ya. Kan kadang-kadang lucu, ya Allah berikan kasih sayangmu kepada kami bisa babil Quran. Quran kagak dibaca, kan Qurannya lagi. Ngomong apa lu, mau pacar sama gua pengen bakso aja gua kagak dibeliin, kan begitu. Nah kalau sayang mah jangan-jangan bakso tengkareng, bakso abang buat nengcung. Baca dong Qurannya baru Allahumma arhamna bil Quran. Dan Bapak-bapak ada berita gembira, kalau orang senang membaca Al-Quran, orang senang kepada apa yang sudah diucapkan Allah Subhanahu diwahyukan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia termasuk ahlul Quran. Atau kalau orang udah ahli Quran, ahlullah. Orang kalau sudah termasuk ahli Quran itu jadi keluarga Allah Subhanahu. Luar biasa ya. Kalau udah jadi keluarga Allah, iya mau ngapain aja. Saya suka ngebayangin saya hidup di Semanan dekat sama lurah. Wow, ada yang berani macam-macam. Keluarga lurah. Kalau camat, keluarga camat. Kalau pesono keluarga Jokowi. Wah, mengaruh amin. Padahal nggak pernah kedengeran suara. Apalagi keluarga. Oke. InsyaAllah dijamin selamat lahir batin dunia akhirat. Maulid bisa dengan qiraatul Quran. Maka mau beberapa ayat lebih indahnya lagi kayak para ulama masuk Rabiul Awal, alif lam mim, Rabiul Awal selesai minal jinnati wan nas. Allah Akbar. Mudah-mudahan itu tujuan ini dikasih inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nurut tujuan ya. Kemudian langsung lanjut. Mana huwa dzikrul qasaidin nabawiyah. Boleh juga saat kita mengadakan peringatan Maulid diisi dengan qasidah-qasidah yang isinya madah pujian kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man. Apalagi kalau kita ikut kepada aturan yang sudah ditulis oleh guru-guru dan ulama-ulama kita, yang mana sholawatnya pakai nada campur dengan doa, maka saya yakin doa yang dicampur aduk dengan sholawat yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tiap orang mengadakan maulid pasti yang pertama keluar ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi, disusul dengan doa-doa. Jangan-jangan waktu maulid para hadirin, para ulama, para kiai dimanapun mereka berdoa untuk diterima doa, awalnya sholawat, akhirnya sholawat. Itu jelas ya. Kata Ustaz langsung ngomong sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, belum keluar Allahumma yang lain. وصلى على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم وارض اللهم عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل didoa. Sebab tanpa salawat seindah apapun itu doa tidak akan pernah dikabul. Kemudian di tengah-tengahnya selipin salawat.
begitu berakhir doa tutup make Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu. Itu bukan budaya, itu bukan tradisi, tapi itu syariah, ajaran yang memang sudah disampaikan oleh para ulama yang sanadnya ke baginda Nabi besar kita Muhammad. Ya, hadirin yang berbahagia, makanya yuk kita sama-sama baca, insya Allah nanti akan sama-sama kita terjemahkan apa tujuan, maksud dan tujuan daripada pembacaan maulid yang memang biasa dibaca oleh mereka-mereka yang sedang mengadakan peringatan maulid. Sebelumnya sebagai rasa terima kasih kita kepada pengarang ini, yuk kita kirimkan kepada mereka Al-Fatihah. InsyaAllah dengan Fatihah yang sama-sama kita baca, Allah yaghfir dzunubahum wa yatajawaz an sayyiatihim bal wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim ila hadratil habibul mustafa wal rasulil mujtaba syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi wa zadi wa dzurriyyati wa ali baitihi khususan ila Syekh Ja'far al-Barzanji wa Syekh Muhammad al-Tanawi ad-Danari wa usulihim wa qura'ihim wa tabil huquq alaihim ajma'in Allah ta'ala taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinahum al-jannah wa yu'id alaina barakatihim wa asrarihim fid-din wa dunya wa akhirah. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Ikuti saya ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Muhammad sallim, jangan ikut enak. Salim ada Nabi salam. Kadang-kadang yang enakan ya Rasul salam, lah postingnya yang banyak. Ya, lihat aja tulisannya. Sekali lagi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mudah-mudahan nggak dikasih bosan ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah pasti tuh kalau ada orang ngadain maulid, udah pasti baca sholawatnya sampai belasan kali. Man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'ahu. Orang yang punya kekuatan bisa bersolawat kepadaku, kata baginda Rasul 10 kali, itu orang akan dihujani rahmat sampai 100 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untung nggak tuh maulid? Untung banget. Ini baru sholawatnya, belum kebulinya. Cuma ingetin aja. Ini lihat. Subhanallah ya. Yang kedua apa? Bapak ikutin. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah, ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. ini kan keinginan kita ya Rabb, sampaikanlah baginda Rasul ke wasilah. Wasilah itu hampir tiap azan kita baca. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Allah. Artinya apa? Jangan sampai gagal ya Allah, dan tidak mungkin gagal. Jadikan Nabi kami itu sebagai wasilah, perantara kami untuk dapat memasuki surga-Mu. Hanya itu yang bisa kita andalkan untuk masuk surga.
Sebab apa? Tanpa wasilah, tanpa isyafa'ah, apa yang bisa kita andelin dari amal ibadah kita yang bisa bikin kita ke surga? Kita sholat berantakan, kita ibadah nggak seperti ibadah para sahabat. Tanpa syafa'ah, subhanallah, keprihatinan ada dalam hati. Apa harapan kita untuk bisa masuk surga kalau kita hanya mengandalkan ibadah dan ibadah yang kita lakukan? Kadang-kadang kita ibadah, musollinya begitu indah, fisiknya begitu cakep, tapi kadang-kadang hati ngider teman-teman. Inna sholati wa nusuki, sampai ke kenapa? Wa mahyaya wa mati, bensin banyak. Makanya betapa pentingnya Bapak-bapak kalau mendengar nama Rasul habis adzan, balighul apa tadi Rabb hadhihi da'wati tamma salatul qaimati, berikan, anugerahkan Muhammad dan kepada hamba-Mu yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam al-wasir wal fadilah keutamaan yang lebih daripada nabi yang lain, wasyarafa wa darajatar rafi'atul 'aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful. Ternyata setiap maulid para ulama minta sama Allah balighul wasilah. Di mana ini maulid jelek? Ada kan sekelompok itu nggak ada dari sononya, lu ke sononya kapan? Parang ke sononya gua dulu. Kira-kira ya. Kalau seandainya isinya bertentangan, silahkan aja. Orang sekarang ulang tahun kelahiran anak aja nggak ada yang ngaruh-ngaruh. Kenapa kelahiran Nabi pada ngaruh? Isinya lihat sholawat, isinya kita lihat doa, isinya kita lihat tidak muto'ah, isinya kita lihat macam-macam ibadah yang keseluruhannya berdasar, bersanad langsung kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Bukan hanya beliau yang sama-sama kita harapkan untuk terus mendapat tambahan fadilah, tapi kemudian kita susul ya Rabbi warda 'anis sahabah ya Rabbi warda 'anis sulalah ya Rabbi Sholli ala Muhammad ya Rabbi Sholli alaihi wasallim. Artinya apa ya Allah, berikan redha-Mu kepada orang-orang yang telah berjasa di dalam perjuangan Nabi-Mu, tidak lain adalah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali wa ghairuhum ya, wa ghairuhum minal ashab, yang mana setiap khatib waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah di maulid ternyata keluar warda 'anis sahabah. Yang kedua ya Rabbi warda 'anis sulalah. Setiap hamba Allah yang nasabnya langsung kepada baginda Rasul, berikan kepada mereka redha-Mu ya Allah. Amin. Para ulama, para sahabat, para habaib, insya Allah kita sama-sama dapat kebarokahan dari mereka, sebab sudah sama-sama dikatakan bahwa dzurriyyati adalah minni, kata baginda Rasul. Dzurriyyah, sahabat dzurriyyah itu keturunanku adalah bagian dari aku. Man ahabbahum ahabbani wa man abghadahum abghadani. Yang cinta kepada mereka berarti cinta kepadaku, dan yang benci kepada mereka berarti benci kepadaku. Makanya setiap maulid siapapun orangnya pasti ya Rabbi warda 'anis. Jadi sahabah itu para sahabat, kalau sulalah orang-orang yang nasabnya nyambung kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil. Oke, kita lanjut ya. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina ya Rabbi Sholli ala Muhammad ya Rabbi Sholli alaihi wasallim. Ini terima kasih kita kepada guru-guru ya, sebab kata baginda Rasul yang namanya orang tua itu tiga, abu kasarasa alladzi waladak walladzi zawwajaka bintahu walladzi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Subhanallah ya. Apa artinya? Ya Rabb, wahai Tuhanku, irda 'anil masyayikh, kami ini hidup punya guru ya.
Syaikhun, syaikhani, masyayikhu, syuyukhun, banyak itu zamannya ya. Ya Rabbi warta anil masyayikh, dalam kesempatan ini juga ya Rabb, kami mohon agar Engkau berikan ridhomu kepada guru-guru kami. Mudah-mudahan setiap yang ngajar kita, walaupun satu huruf, mereka mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak berlaku tuh yang namanya bekas guru, nggak ada. Kan ada istilahnya ya. Karena udah ngayaknya bekas guru gua itu guru bekas. Ini itu coba Bapak pikirin betapa pentingnya ini maulid, isinya ibadah semua. Coba di rumah sengaja ngedoain guru ada nggak? Rada jarang, paling apalagi ngaji sholat itu juga yang mau wiridan kan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani wali masyayikhina. Padahal orang yang bisa memberi syafaat di hari kiamat adalah 3, asyuhada, al-anbiya, wasyuhada, wal ulama, yang dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sama-sama ingat kepada guru-guru kita, apakah yang udah nggak ada, apa yang masih ada. Mudah-mudahan yang udah nggak ada Allah yu'li darajati fil jannah, Allah angkat mereka kedudukannya di surga, yaj'al quburahum raudhah min riyadil jannah, Allah jadikan kuburannya sebagai taman surga, wa la yaj'alullahu hufrah min hufarin nar, jangan Allah jadikan kuburan mereka lubang yang penuh dengan api neraka. Insyaallah barokah mereka kembali kepada kita. Ya Rabbi farham walidina. Ya, kalau tadi guru, yang kedua farham. Apa arti farham? Rahmatan, rahimah, berikan kasih sayangmu ya Allah walidina kepada para orang tua kami. Allah Akbar. Masih terlalu panjang ini Mas Lanjar, takut nggak seimbang sama nasi kebulinya. Satu lagi ya. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi wahai Tuhanku, warhamna, kasih sayanglah, kasihanilah kami semua, sayangilah kami semua, jami'an secara keseluruhan, bahkan kami tidak egois ya Allah. Ya Rabbi warham kulla muslim, setiap orang yang beragama Islam, setiap orang yang beriman kepada Allah dan kemudian rukun iman yang lainnya, setiap orang yang syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah dimanapun mereka berada ya Allah. Mudah-mudahan ya, walaupun kita banyak saudara muslim bermaksiat, melakukan pelanggaran, gara-gara kita mulu dan dosa-dosa mereka diampuni ya Allah. Kurang bagaimana coba ini maulid manfaatnya para hadirin ya. Cuman kalau kepanjangan ya mikir juga kan. Insya Allah Mas, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Tersisanya tahun depan ya, tahun depan. Ya kalau nggak bulan depan nggak apa-apa. Cuman tadi udah dibilang kagak pantas kalau buludan. Ya udah nggak usah diulang. Masa mau masak pengkoas kan? Yuk kita lanjut ya. Tapi saya nggak terjemahin lagi takut kepanjangan. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, wa ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nih Mas Banjar nih, alhamdulillah udah setor, mudah-mudahan panjang umur bisa berangkat dengan selamat. Ya Rabbi wahai Tuhanku, balighna, apa arti balighna? Sampaikan kami
nazuruhu, bisa berziarah ke kuburan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah tahu kan lokasinya tadi saya bilang di mana? Mudah-mudahan tahun ini katanya saya dengar walaupun rada-rada ribet, insya Allah udah diizinin naik haji, cuman pakai karantina dulu bagaimana? Yang udah yang penting masih bisa berangkat ya. Para ulama suka ngomong kalau bicara Nabi, Allahumma rzuqna fid dunya ziyarah. Ya Allah, selama di dunia mudah-mudahan kami bisa berulang ziarah ke kuburan beliau. Apa kira-kira urgensinya? Man zara Gabri wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang sempat berziarah ke kuburanku wajib itu orang hari kiamat dapat syafaatku. Iya, 40 juta nggak ada apa-apa. Kalau nanya ke situ kan mahal, 40 juta waduh. Motor tuh kan naik apa? Padahal kalau kita pikir ya walaupun mewah dunia, suatu saat tiada lagi gunanya harta. Kedong dari gandong gelis dari ais pakaian loba dari bawah asal dina tanah pulangkeun ka tanah deui. Mau bilang apa? Tapi kalau syafaat ini yang bisa sama-sama kita nikmati fil jannah, syafaat yang diterbitkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya yang mudah-mudahan bisa ziarah lagi. Yang belum mudah-mudahan dinasibkan Allah untuk bisa berziarah. Tapi jangan sampai kalau ada yang nanya, tahu nih belum ada panggilan, yang mau manggil siapa kalau belum sentuh. Yayasan dulu datang. Ini mah daftar enggak, pas ditanya tetangga kalau belum ada panggilan. Emang sensus lu dipanggil nggak pakai daftar. Oke, balik lagi ya. Sekarang udah sambil ngerti. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi tawshana binurih. Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi. Ya Rabbi warzuqna ash-shahadah. Ya Rabbi hibna bis-sa'adah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi aslih kulla muslih. Ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Langsung ini pengarang maulid ke firman Allah yang ta'alluq dan kaitannya dengan kebesaran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang mana sangat-sangat mencintai kamu, saking cintanya sama kalian. Kalau kalian pusing itu rasul ikut pusing, kalau kalian puyeng itu rasul ikut puyeng, kalau kalian dapat musibah rasul ikut susah. Di mana ada manusia seperti itu?
ujung-ujungnya la arda wa wahidun min ummati finnar. Oh, itu ghayatul rahmah, ya ghayatul rahmah. Nabi pernah mengatakan, apapun yang engkau minta wahai Rasul akan aku berikan. Cepat engkau minta kepada aku, kata Allah. Apa yang kamu inginkan? Satu ya Allah, la arda wa wahid. Ada bilang la arda ahadan, silakan aja itu di riwayah ya. La arda wa wahid min ummati finnar. Dia bilang la arda ahadan min ummati finnar. Saya kagak kepengen, saya nggak redo, saya nggak mungkin bisa nerima ya Rabb kalau umatku walaupun hanya satu di neraka. Saya kepengen umatku semua masuk surga. Di mana pemimpin kayak begini sekarang? Bapak kita juga nggak mikir seperti itu. Bangkong kita termasuk orang-orang yang dekat kepada kita jarang yang mikirin soal nasib surga neraka. Hanya junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Makanya beliau punya sifat mirip dengan sifat Allah, Raufun Rahim. Allahu Akbar. Kemudian al-muallif pengarang ini kitab menyempurkannya dengan ayat lain yang sudah masyhur di antara kita. Ini merupakan luar biasa ya. Allah menyuruh kita untuk melakukan ibadah, tapi beda dengan yang satu itu. Allah nyuruh kita sholat, tapi nggak ada keterangan bahwa Allah sholat. Allah nyuruh kita puasa, ada keterangan Allah puasa? Nggak ada. Allah menyuruh kita naik haji, apakah ada keterangan Allah naik haji? Tapi kalau yang satu ini, subhanallah, sebelum Allah memerintahkan kita mukhbiran wa amira, ngasih tahu dulu baru perintah keluar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Walamma tamma min hamlihi shahran, walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam shahran ala mashhuril aqwalil marwiyah, tuwfiya بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخباره بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. فلما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرا واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أودينا عطاء جمع الفخر المعبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلرب كل حمد جل أن يحصره العال ارحبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أحلى مرحبا بك إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يحيى إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا ناج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا
بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سعلنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك yang diinginkan oleh Sahibil Magam telah sama-sama kita laksanakan. Tinggal mungkin masih ada yang ditunggu ya. Ngaji Quran udah, qasidahan udah, baca salawat udah. Nah sebelum kebuli masuk ke ruangan guru kita, guru kita dulu suruh nutup nyanyi majlis dengan doa kepada beliau. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matallah itu hayati amin. Mas Lanjar keluarga, para sapi jamaah. Satu hal sejarah banyak yang dilupakan. Rasulullah itu lahir pada abad ke-7 Masehi. Setelah Khalifah Rasyidin digantikan oleh
Bani Umayyah, lanjut dengan Bani Abbasiyah, terakhir Bani Fatimiyah. Ketika abad 13 Aqsa Palestina dikuasai kembali oleh orang-orang Salim. Saat itu Bani Fatimiyah, rajanya namanya Malik Mutofir, panglima perang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mengusulkan ke raja bagaimana umat Islam supaya kembali himmah, kembali ghirrah, kembali semangat untuk menguasai Masjidil Aqsa. Diusulkan untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Disetujui oleh Malik Mutofir. Bahkan beliau mengeluarkan dari kantong pribadinya motong 1000 ekor unta, 10.000 ayam, dan bahkan ada sayembara siapa yang membuat syair dan sirah an-nabawi akan diberikan hadiah. Kumpullah semua alim ulama di Mesir. Ada ulama terkemuka dari Kurdistan bernama Syekh Ja'far Abdullah Al-Barjanji, telah menyusun riwayat Nabi, bahkan sampai terkenal beliau dengan istilah Syekh Al-Barjanji. Maka dengan semangat Maulid Nabi, alhamdulillah Masjidil Aqsa Palestina dikuasai kembali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini bagian sejarah yang kita lupakan. Sesungguhnya kalau Aqsa ingin dikuasai, dunia ingin dikuasai, maka kita perbanyak maulid kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha ya Allah 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hammin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim wa ma sabbahna wa mastaghfarna hadiyatan balighatan ila arwahi ahli kubur sahibul bait wa ahli kubur jam'atuna fi hadal makan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'alhum qabruhum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufarin niran. Rabbana taqabbal du'ana li sayyidi abina Kiai Haji Aminuddin Arsyad. Rabbana taqabbal min maqasidina li hajati maslanjar sekeluarga. Allahumma ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya dafi'al baliyat, ya kafiyal muhimmat, ya muhilal muskilat, ya syafiyal amrad, ya mujibad da'wat, ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina
Ada benar. Tuhan, assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Pak Ustaz kita, insyaallah semua ya kalimat yang terucap kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, tadi memang udah keluar, udah doa makan. Tapi kayaknya kalau kita meninggalkan kebiasaan gak enak. Salawat dulu ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syari wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syari wa daraji. Ahlu baitil Mustafa tuhri hum amanul ardi fandakiri. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syari wa daraji. فاغفرنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian dan demikian, insyaallah semuanya kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kerjaannya sih, Mas. Air habis, air. Aja udah kan. Lagi emang. Saya ke Jawa pas arah balik sih. Untung nggak gitu. Udah makan dulu. Udah lanjut.